Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Halo bunda-bunda semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di kesempatan kali ini Mak Saufa tuh sebenarnya seneng banget ya nulis-nulis gitu, seneng banget menuangkan apa yang emak pikirkan tuh dalam coretan-coretan gitu. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat ya. Kali ini Mak Saufa tuh mau menuliskan kebiasaan-kebiasaan yang ingin emak perbaiki di dalam hidup emak gitu. Maksudnya emak bikin vlog ini tuh supaya ayo mengajak bunda-bunda semua gitu loh, kayak ayo kita muhasabah diri, kita memperbaiki diri dari kita yang sebelumnya gitu. Kita bisa mulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya Bun ya, yang sebelumnya kita anggap remeh atau kita sepelekan gitu. Ada kalanya kita itu sebagai wanita ya, kita kan sangat-sangat sensitif gitu ya Bun ya, kalau kita nggak di emak sendiri gitu ya contohnya ya, maksudnya kalau nggak dibiasakan hal-hal kayak gitu tuh kita jadi kayak kadang itu kayak semau-maunya gitu loh Bun ya. Bener. Yang pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbaiki sholat kita gitu. Kalau ada azan tuh kalau bisa tuh buru-buru sholat gitu. Jangan nanti gitu ya. Nanti soalnya takutnya pasti di ujung waktu kayak gitu. Soalnya kalau kita nggak sholat dulu gitu ya, pasti waktu akan berlalu begitu cepat gitu ya nggak sih? Kalau Mak Saufa ngerasanya juga gitu ya. Kadang kalau lagi rajin gitu ya. Tapi kalau udah main HP terus ada azan nanti itu tahu-tahu tuh udah mau sholat yang berikutnya gitu loh Bun. Jadi ini kebiasaannya harus dinomor satukan nih, mendahulukan sholat gitu ya ketika mendengar azan. Karena sholat itu kan tiang agama ya Bun ya. Jadi harus benar-benar kita dahulukan, harus benar-benar kita nomor satukan, terus kita perbaiki gitu loh hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan janji Allah ya, kalau kita istilahnya itu memperbaiki sholat kita, maka Allah akan mencintai kita gitu. Nah, setelah memperbaiki sholat, yang kedua, Mak Saufa mau menekankan di sini ada kebiasaan-kebiasaan, yaitu tentang hati ya. Jadi lebih memperbaiki hati kita sebagai manusia itu supaya sabar, supaya lebih mudah memaafkan, terus tidak iri dengki dan lain sebagainya ya. Intinya kita dijauhkan dari penyakit hati, dan itu tuh memang harus dari diri kita sendiri ya. Jadi di sini emak tuangkan di sini tuh karena sangat-sangat ini ya, kita sebagai apalagi kita wanita gitu ya, mudah banget baper, mudah banget untuk menyimpan dendam dan lain sebagainya. Intinya di sini Mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua untuk lebih memperbaiki hati kita gitu, membersihkan hati kita dari segala macam kotoran-kotoran gitu. Ya kayak iri, dengki itu sebenarnya bisa ini loh Bun, seperti kayu yang dimakan api. Jadi itu tuh bisa memakan segala kayak kebaikan-kebaikan kita gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu tuh lebih baik kita maafkan aja. Terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita itu dilapangkan, supaya kita itu mudah melupakan, mudah memaafkan kayak gitu. Nah, untuk kebiasaan yang ketiga, barulah untuk pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, yaitu supaya nggak mudah menunda-nunda gitu ya, nggak menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini tuh Mak Saufa banget ya, suka menunda-nunda. Jadi kalau itu nanti dulu gitu, akhirnya menumpuk banyak dan akhirnya kita malas kayak gitu ya. Jadi di sini Mak mau catatkan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang harus diubah. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita sebagai ibu rumah tangga kita harus bahagia kan. Nah, berilah ruang waktu istirahat untuk diri kita gitu ya. Kadang ada kalanya kita itu berpikir keras untuk suatu hal gitu ya. Dan di sini Mak Saufa cantumkan supaya kita itu memberi ruang istirahat kepada diri kita supaya
nggak terlalu memforsir, nggak terlalu untuk memikir suatu hal tuh sebagai suatu hal yang sangat berat gitu loh. Jadi ada kalanya kita juga harus pasrah dan memberikan sedikit ruang waktu kepada diri kita, ruang istirahat gitu supaya jangan terlalu memforsir diri kita. Nah, selanjutnya nih, Emak mau menulis ya, mengurangi di depan layar HP. Ini tuh yang harus ya, karena Mak Saufa sendiri tuh kadang sedih ya kalau ya Allah dari tadi kok main HP terus gitu loh, kayak ya ampun, kayak kita itu bener nggak sih jadi kayak diperbudak HP gitu, jadi kayak pengen ngeliat, pengen ngecek HP terus kayak gitu. Karena sebenarnya efeknya itu bukan pada diri kita saja ya, tapi kepada anak-anak yang ngeliat kita gitu. Otomatis kan mereka nyontoh kan, nyontoh kita sebagai ibunya aja main HP terus kayak gitu. Jadi ini harus emak tekankan nih, mengurangi di depan layar HP. Jadi untuk selanjutnya di sini bermain bercanda dengan anak-anak. Jadi Mak Saufa merasa kurang gitu ya dalam memperhatikan anak-anak. Jadi Mak mau membiasakan diri untuk bermain dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak supaya masa kecil mereka itu terisi dengan kasih sayang orang tua, kasih sayang bundanya gitu. Jadi antara sebelumnya ya, mengurangi layar HP untuk bermain bersama anak-anak atau bercanda dengan anak-anak ya, seperti itulah intinya, mendekatkan hubungan kita dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan suami gitu. Harus lebih dekat lagi gitu ya, Bun. Selanjutnya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lebih ini tuh itu loh ya, Bun ya, mengendalikan keinginan ya. Kita sebagai ibu rumah tangga gitu, kita yang mengatur perputaran ekonomi dalam rumah tangga. Ya jantungnya itu berarti kan jantungnya rumah tangga itu ada di tangan kita. Artinya kita harus lebih cerdas lagi dalam mengendalikan keinginan-keinginan kita gitu ya. Supaya apa? Supaya ya keuangan kita itu senantiasa bisa berkembang dari waktu ke waktu kayak gitu. Artinya kita belajar lagi dan belajar lagi, intinya belajar terus segala macam ilmu yang tentunya bisa membuat kita makin cerdas, makin bisa lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Tentunya ada lagi ya, ada lebih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang harus kita perbaiki ya di dalam diri kita. Nah, bunda-bunda bisa menambahkan ya di kolom komentar. Jadi, nah siapa tahu masukan dari bunda-bunda kan bisa untuk muhasabah Emak Saufa juga gitu. Dan demikianlah vlog Emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ini ada salah-salah kata, terus kritik dan sarannya tetap Mak Saufa terbuka. Silahkan di kolom komentar ya Bunda ya, kebiasaan-kebiasaan apa aja yang perlu kita perbaiki. Apalagi momentum kita itu pas banget ya di tahun yang baru, kita harus lebih bermuhasabah, lebih untuk lebih belajar lagi gitu ya, lebih untuk membuka lembaran yang baru gitu, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk lebih fokus pada kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, demikianlah vlog Emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.